nggak bisa nggak bisa ikut takutnya gitu kan, karena mungkin ada yang baru pulang kerja. Karena gini, kemarin di kelas N4 itu ada yang lupa ikut kelas padahal ingat gitu, udah dikasih link gitu, terus habis itu lupa. Nah, habis itu ya maaf aku baru keingetan pulang kerja rebahan, terus baru sekarang ingat ada apa namanya, baru sekarang ingat ada kelas gitu. Aduh maaf banget. Oh nggak apa-apa kok, kita ada recording gitu. Nah, recording ini gunanya juga kalau misalkan nanti kalian eh, ketika belajar nanti, misalnya ya, terus kalian ketinggalan kelas atau nggak bisa hadir, kita di kelas itu selalu record semua progres belajar di kelas gitu. Jadi kalau ada yang ketinggalan, tetap bisa nyaksiin gitu. Tapi nanti kita akan upload kayak ke Google Drive gitu. File-file apa namanya, data-data file recordingnya gitu. Ini kelas tanggal sekian, terus level berapa gitu. Itu nanti bakal di upload ke Google Drive dan akan di-share ke teman-teman yang sekiranya membutuhkan. Oke, kalau begitu aku mau memperkenalkan diri dulu. Hai, Hajime Mashite, Amanda des. Itu basic kana no kanto des. Yoroshiku onegaishimasu. Jadi nama saya Amanda. Saya adalah Tanto atau penanggung jawab untuk kelas trial basic kana ini. Salam kenal semuanya ya. Yoroshiku onegaishimasu. Oke. Nah, apa sih yang sekiranya eh, ketika dipelajari di kelas basic kana ini? Nah, basic kana ini adalah kelas di mana murid-muridnya itu akan mempelajari huruf-huruf hiragana ya dan katakana. Jadi kayak istilahnya kalian mau belajar bahasa Jepang nih, harus ditempa dulu apa namanya basicnya. Jadi dikuatkan dulu dari akarnya. Kalau misalkan dari basicnya kalian lemah, nanti untuk naik ke level berikutnya jomplang gitu. Jomplang dalam artian kayak bingung gitu. Jadi tujuan kelas basic kana ini adalah kalian itu harus bisa hiragana dan katakana alias kana ya. Kita menyebutnya kana dan apa ya namanya ya? Kami akan menjamin kalian yang ikut belajar kelas kana ini akan bisa hafal hiragana dan katakana tanpa harus ngelihat tabel lagi atau poster atau apapun itu. Oke, jadi boleh dibuka share screen PPT-nya. Halo, asisten. Jadi ini kita akan share screen materi ya. Nah, ini adalah materi hiragana kali ini. Nah, hiragana adalah salah satu huruf bahasa Jepang, salah satu jenis huruf bahasa Jepang ya maksudnya, yang umumnya digunakan secara meluas dalam bahasa Jepang ya. Biasanya pemula-pemula ini, bahkan anak-anak kecil di Jepang pun belajarnya hiragana dulu. Jadi anak kecil pun kayak harus banget belajar hiragana ini gitu. Nah, hiragana itu hurufnya kalau bisa dibilang banyak, ya banyak gitu. Tapi tenang aja, kali ini kita akan belajar huruf hiragana itu nggak semuanya sih, sedikit aja kok. Oke, boleh next dulu. Oke, nah ini adalah huruf hiragana A. Boleh di slide-in lagi ya. Nah, ini adalah cara menulis huruf A. Kalian bisa lihat animasinya ya. Nah, cara nulisnya seperti ini. Nah, kalian kalau misalkan ada yang mau nyiapin kertas, pensil, buku, apapun itu yang media buat menulis, boleh ya. Kalau kalian mau menyiapkan media tulis, kalian bawa buku atau apa, nyiapin di sendiri sekarang ini, kertas atau buku kosong atau buku yang bergaris-garis atau bagaimana, mau pakai pulpen, pakai pensil atau apa, nggak apa-apa, siapin aja media tulis, yang penting lancar aja nulisnya gitu. Nah, ini adalah huruf A.
pengucapannya tuh ya A. Oke, kita bilang A, ayam gitu ya. Boleh diklik. Nah, ini cara menulisnya kalau misalkan kalian bingung, seperti ini ya, ada urutannya 1, 2, dan 3. Nah, ini sebenarnya ada audionya sini. Nah, untuk contoh penggunaan huruf A dalam kata bahasa Jepang adalah di sebelah kanan ya. Ashita. 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 Boleh di next lagi. Nah, next ada ai. Ai. Oh, tadi ashita artinya besok. Ai artinya cinta. Next. Contohnya kita akan kasih 3 di setiap huruf ini. Lalu berikutnya ada asa. Asa itu artinya pagi. Jadi yang kita pelajari pertama kali huruf bahasa Jepang, hiragana. A. Cara menulisnya ada di GIF di atas, lalu di bawahnya ada urutannya ya, 1, 2, 3. Jadi ada 3. Kalian kalau mau coba tulis boleh ya. Boleh juga. Nanti kalau misalkan terakhir terakhir udah ini selesai, minta tolong boleh ya, minasang nyalain kamera, tapi tunjukin hasil tulisan kalian, nggak perlu tunjukin wajah, tunjukin aja hasil tulisan kalian gitu. Jadi pengen tahu kalian tadi nulisnya seperti apa. Oke, ini huruf A. A. Selayaknya kita mengucapkan huruf vokal A dalam bahasa Indonesia. Hai, next. Nah, ini adalah huruf I. I. Cuman 2. 1, 2. 1, 2. I. I. Seperti kata ikan dalam bahasa Indonesia. Nah, contohnya ada isu. Isu yang artinya kursi. Next. Lalu ada ichi. Ichi. Ichi artinya 1. Mungkin kalian pernah dengar ya nama brand sebuah minuman Ichi Ocha. Nah, ichinya pengucapannya seperti itu. Ichi. Next. Ada ima. Ima yang artinya ruang keluarga. I dalam bahasa Jepang. I hiragana di sini ya. Tapi nanti i katakannya juga ada. Tapi yang dipelajarin pertama kali hiragana dulu. Wajib dulu tahu ini hiragananya. I. Next. U. U. Nah, ini ada huruf U. Jadi untuk pertama kali ini yang akan kita pelajari huruf vokal ya. Ada 5 huruf vokal dalam bahasa Jepang. I, U. Nanti ada lagi 2 lagi. Ini U. Jadi cara menulisnya juga ada 2 seperti I ya. Kalau dilihat-lihat bentuknya itu kayak huruf J gitu ya. Tapi entah nggak tahu nih huruf J atau apa gitu. Agak-agak aneh aja gitu bentuknya menurutku.
ini contoh kalimat, sorry. Contoh kosakatanya adalah umi. Umi, bukan umi yang artinya ibu ya. Umi dalam bahasa Jepang artinya laut. Lalu ada uta. Uta. Uta artinya lagu. Berikutnya ada usagi. Usagi artinya kelinci. Buat yang mau mencoba menulis, boleh ya dicoba-coba tulis. Nanti kalian, aku minta tolong buat nyalakan kamera, tapi tunjukin hasil kerja kalian nih. Tulisanku seperti ini loh, Sensei. Bener nggak ya? Atau salah? Atau gimana? Gitu. Karena aku pengen tahu gimana sih tulisan kalian gitu. Oke, next. Ada E. 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 Kalau dilihat-lihat ini seperti huruf Z gitu ya. Mirip kayak huruf Z tapi dikasih topi gitu di atasnya. E. Pengucapan E-nya di sini kalau misalkan kayak di bahasa Indonesia itu seperti kata gitu loh. Kalau kita manggil orang gitu. Gitu. Mirip-mirip lah. Contoh katanya adalah eiga. Eiga. Eiga artinya film. Film atau movie ya kalau di bahasa Inggrisnya. Film yang biasanya ditayangkan di bioskop. Next. Ada eki. Eki. Artinya stasiun. Next. Ada empitsu. Empitsu. Artinya pensil. Pensil yang secara ini ya, pensil raut yang dari kayu gitu. Ini empitsu namanya. Hai, ada sekarang O. O. Di sini O ini punya 3 cara menulis ya, 3 urutan gitu. Dari kiri ke kanan, dari atas, lalu melengkung. Jangan lupa dikasih titik di ujungnya. Tuh. Ini O. Contohnya seperti tadi aku sempat bilang, ichi, ocha. Nah, ini ocha. Ocha yang di sini artinya teh, tapi pada umumnya ocha di Jepang adalah teh hijau. Kalau yang mungkin pernah makan di restoran Jepang gitu ya, ocha adalah salah satu minuman yang umumnya disajikan di restoran Jepang. Biasanya tuh berwarna agak kehijauan dan agak pahit rasanya. Next ada otosan. Otosan. Nah, mungkin kalau sering nonton di anime, ada karakternya bilang, otosan, okasan. Nah, otosan artinya bapak, ayah, papa, gitu. Yang jelas orang tua kita. Next. Ada ojisan. Ojisan. Nah, ojisan ini adalah biasanya adalah kakak atau adik laki-laki dari orang tua kita, alias om gitu ya. Ojisan.
Kalau di bahasa Indonesia mungkin kayak om atau paman atau pak le kalau di Jawa gitu ya. Next ada, nah ini sekarang agak beda nih hurufnya nih. Kalau tadi itu kita belajar A, I, U, E, O, sekarang kita akan masuk ke deret K. Nah, jadi bunyinya tetap sama nanti. Bunyinya akan seperti A, I, U, E, O, tapi di depannya ada huruf K-nya. Jadi yang pertama adalah K. K. Seperti kita mengucapkan kata kakak. Cara menulisnya seperti ini. Seperti di GIF dan di gambar bawahnya. K. Untuk contoh katanya ada Kaisha. Kaisha. Di sini artinya perusahaan. Company gitu. Identik dengan bangunan yang besar di sebuah perkotaan. Kaisha. Berikutnya ada kaze. Kaze. Kaze di sini sebenarnya memiliki dua arti. Yang artinya angin, angin dalam artian ini ya, apa namanya, salah satu elemen alam, angin, udara gitu. Terus satu lagi kaze yang artinya penyakit. Umumnya orang Indonesia sering nih, mungkin kayak masuk angin gitu ya, flu, gitu. Kaze. Berikutnya ada kao. Kao. Kao artinya wajah atau muka. Kaisha, kaze, kao. Kaisha, kaze, kao. Next, ada ki. Ki. Nah, untuk hurufnya kurang lebih seperti ini. Ah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak nih? Mungkin ada yang penasaran nih. Kenapa yang di GIF sama yang di bawahnya kok beda? Ada yang mau nanya nggak? Kali aja penasaran gitu. Kok yang di GIF gambar ininya putus, lengkungannya, tapi yang di bawah menyambung? Ada yang penasaran nggak? Ada yang mau tanya mungkin? Kayak gitu? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh dinyalakan ya, binasang. Apa namanya? Mikrofonnya. Takutnya salah kan? Kok bentuknya kayak gini? Sedangkan yang digambar kotak warna biru, ki-nya sama yang di bawah tuh bentuknya kok kayak gitu. Tapi kenapa yang di animasi, apa yang di gambar bergeraknya itu tulisannya seperti itu? Kenapa berbeda? Barangkali ada yang mau nanya gitu kan? Ada yang mau nanya nggak nih? Gimana nih Sensei? Iya Kak, itu kenapa Kak? Kok bisa beda gitu? Nah, kenapa bisa berbeda seperti ini? Sebenarnya ini adalah sebenarnya ya karena variasi font komputer. Jadi font komputer itu ketika diklik gitu ya, ketika di-input masuk ke dalam komputer di layar, variasinya akan mengeluarkan seperti ini. Jadi hurufnya itu akan buntung nih, kalau di animasi GIF-nya kan buntung ya, di tengah-tengah terus tiba-tiba ini. Tapi kalau yang di bawah sama yang di kotak biru, lengkungannya nyambung. Ya kan? Nah, kebetulan variasi yang untuk animasi GIF-nya ini, huruf Q-nya ini
keputus gitu lengkungannya. Sedangkan yang di kotak biru dan yang di bawah ini, yang di urutannya ini, lengkungannya nyambung sampai ke bawah, sampai titik terakhir lah gitu. Tapi sebenarnya nggak masalah sih Minasang, nggak ngaruh apa-apa. Kalian mau gunain yang seperti ini, yang terputus ataupun yang tersambung, itu nggak masalah. Kalian lebih nyaman mau yang seperti apa menulisnya, jadi itu kembali lagi ke kalian gitu. Jadi nggak ada paksaan gitu ya, kalian harus begini, harus begitu, nggak. Jadi lebih ke arah nyamannya kalian aja mau nulis yang seperti apa. Kalau saya pribadi lebih suka yang disambung, tapi kadang-kadang kalau lagi mood pengen yang nulisnya dipisah, yang dibuntungin gitu, ya udah dibuntungin aja. Toh orang Jepang akan tetap mengerti tulisan kita tuh, oh ini dia lagi menulis huruf Q. Oke, boleh dibuka untuk contoh kosakatanya. Ya, kosakatanya ada kirai. Kirai. Nah, kalau nonton anime seringnya dengar ini. Ya, kirai gitu. Kirai artinya nggak suka atau benci. Biasanya anak-anak kecil sering nih, kalau ada makanan yang nggak disuka, bilangnya kirai gitu. Kirai. Gitu. Berikutnya ada kippu. Kippu. Kippu di sini artinya tiket. Tiket secara umum ya, tiket perjalanan atau tiket masuk ke sebuah wahana permainan gitu. Ini kippu. Next ada kino. Kino yang artinya kemarin. Kino. Kirai. Kippu. Kino. Oke, boleh next dulu. Sekarang ada di ku. Ku. Nah, ini enak nih, hurufnya nggak terlalu susah ya. Kalian mungkin kalau belajar matematika pernah mendengar kata kurang dari, lebih dari, kurang dari. Nah, huruf ku seperti tanda kurang dari. Gitu. Oke, contoh kalimat terus. Contoh kosakata yang menggunakan huruf ku adalah kutsu. Kutsu yang artinya sepatu. Nah, ini mungkin kalau kalian pernah mendengar lagunya Tulus, Tulus pernah menyanyikan lagunya yang berjudul Sepatu, diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, judulnya Kutsu, sepatu. Berikutnya ada kudamono. Kudamono artinya buah-buahan. Berikutnya ada kumo. Kumo artinya awan. Kalau ada yang masih menulis atau gimana, boleh boleh dilihat-lihat dulu animasinya, lihat dulu cara nulisnya gimana, boleh dicatat-catat gitu. Masih di huruf ku.
Oke, next ada huruf K. K. Ini adalah huruf K. Kayak kita ngomong keset. K. Contoh katanya adalah kekong. Kekong artinya menikah. Berikutnya ada kesa. Kesa. Kesa artinya tadi pagi. Next ada keikang. Keikang. Artinya polisi. Petugas gitu biasanya. Petugas kepolisian. Kayak berikutnya kita ke huruf ko. 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 Bagaimana kita mengucapkan kata kotak? Ko. Contoh katanya adalah kodomo. Kodomo artinya anak-anak. Ini lucu ya gambar anak-anaknya lagi pada riang gembira gitu. Warna bajunya warna-warni lagi. Lalu ada koen. Koen artinya taman. Next ada konbanwa. Konbanwa. Nah, ini kalau ketika ingin menyapa seseorang kayak selamat malam gitu. Gunakan kata konbanwa. Nah, ini juga gambarnya kan kabar malam gitu ya. Ada bulan bintang-bintangnya gitu. Oke, sebelum masuk ke berikutnya ini, kira-kira sampai di kok tadi, kira-kira ada yang mau ditanyain atau enggak? Halo, aku mau tanya, Ya, kenapa tadi ada beberapa huruf di tengah yang nggak kebaca? Contoh kayak tadi kita balik lagi ke huruf E. Maaf kalau aku tadi kelewat. Di huruf E, contohnya itu stasiun. Kan itu ada huruf E sama Ki. Kenapa nggak dibaca ya? Jadi E. Ega. Oh, yang tadi Eki, sebelumnya Eki kan Ya. ada gambar EI gitu ya. EI terus ga gitu. Ini stasiun. Stasiun ini kan tulisannya E sama huruf Ki. Ya.
Kenapa Ki-nya nggak dibaca jadi EI kalau nggak salah tadi ya? Eki, stasiun tetap dibaca Eki kok. Oh, tetap dibaca Eki. Iya, Eki. Oh iya Eki ya. gitu. Maaf, maaf. Sama tadi Oke. ada yang balik lagi ke yang jadi kok yang koko. Hmm? Ini ya, Kak. Ya, kok. Hmm? Ini kok nih. Betul. Yang kousang, kok ini harusnya kousang atau o panjang atau gimana sih? Ko panjang, ko gitu loh. Jadi Jadi u ini di tengah nggak ko dibaca. sama u kan? Karena ini ko sama u, terus terus eng. Koen. Jadi Oh gitu. di bahasa Jepang pun ada cara membaca kayak dibikin panjang gitu loh, bunyi panjang. Itu ada cara Oke. baca yang bunyinya bunyi panjang. Jadi kalau bunyi pendek, contoh nih ya, ini kan nomor 2 yang di tengah-tengah yang ada gambar tamannya ini kan dibaca koen, koen, agak panjang ya, berasa dong, ya berasa panjang gitu. Kalau aku bilang koen, pendek kan, karena koen gitu. Kalau aku panjangin, ngikutin sesuai ini, koen, koen, panjang. Kalau aku cuman bilang koen, ko sama sama eng, itu yang aku baca. Tahu panjang pendeknya dari mana, ya diperbanyak latihannya. Perbanyak latihan, cara mengucapkannya gimana, nanti akan ada feeling sendiri. Oh ini panjang nih hurufnya, oh ini gitu. Oke, oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak? Bagus ini pertanyaannya, Pak. Kritis banget gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain lagi sampai ini kita belajar di huruf O. Apakah ada pertanyaan? Bisa Kak, mau nanya, Boleh, boleh. untuk huruf ko yang kekong itu bacanya panjang enggak sih? Oh, Kekong. oh yang sebelumnya di K tadi ya. Boleh mundur dulu slide-nya. Ini ya, kekon yang gambar pertama, yang gambar orang lagi nikah. Koknya itu cuma satu. Kekon. Kekong. Oh, koknya Ya. kekong. Iya. Kalau kok ketemu U, itu biasanya panjang. Kok ketemu U? Kita kan tadi sempat belajar huruf U ya. A, I, U, E, O gitu. Itu 5 huruf yang sangat hiragana. Nah, ketika kok ketemu U, itu nanti dibacanya panjang. Jadi, ko. Nah, terus lagi ketika huruf O ketemu O. O. Nah, itu tahu panjang yang pakai U dengan panjang yang pakai O dari mana? Ya, kita ngucapin sendiri. Oh ya, paham Kak. Ri. Jadi tulisannya sih ko, ri di sini. Terus ko, u, en gitu kan tadi ya. Nah, tahu bunyi panjang yang pakai u yang mana, yang pakai o yang mana. Jadi kita perbanyak melatih diri untuk mengucapkan, walaupun nggak sempurna, walaupun masih mungkin berantakan ya. Aduh, nggak kayak Jepang banget nih ngomongnya gitu. Karena semua orang pasti seperti itu, nggak usah khawatir. Tapi lama-lama akan terbiasa. Lama-lama bakal terbiasa, bakal tahu, oh ini bunyi ko yang panjangnya pakai o, pakai u. Iya. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, masih ada lagi yang mau ditanyakan nih, masih mumpung masih apa ya namanya ya, seputaran keko. Dari A, O sampai O, terus K sampai O di sini. Kira-kira ada yang mau ditanyain lagi? Lumayan bagus nih, kritis-kritis pertanyaannya ya. Suka nih. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nih, masih
berseputar ka, ki, ku, ke, ko, dan sebelumnya tadi ada a, i, u, e, o. Kalau ada yang mau bertanya, boleh silahkan dinyalakan mikrofonnya gitu. Lalu nanti tanyain apa yang mau ditanyain gitu. Apa yang bikin kalian penasaran. Atau ya, boleh silakan kalau mau tanya. Yuk, yang mau nanya boleh. Kalau ada yang mau nanya, boleh ya gitu. Nanya masih seputaran huruf-hurufnya ini kok, nggak usah jauh-jauh gitu. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjut ya ke deret yang berikutnya. Nah, deret berikutnya ini ada sa. Sa. Kalian mungkin akan bertanya-tanya nih dengan huruf ini. Yakin aku. Oke, ini sa. Sa seperti kata kita mau mengucapkan sakit. Saya. Satu. Gitu. Sa. Lalu ini contoh katanya ada sakana. Sakana yang artinya ikan. Berikutnya ada sampo. Sampo. Bukan sampo untuk rambut ya. Sampo dalam bahasa Jepang ini artinya jalan-jalan. Iya, Roy, Ada kata samui. Samui artinya dingin. Karena ini gambarnya lagi kedinginan tuh. Ada sakana, sampo, samui. Nah, ini untuk huruf sa. Nah, mungkin kalian notice huruf sa ini ada sedikit kemiripan dengan yang tadi. Apa tuh? Jadi, Boleh nggak nih aku nunjuk seseorang untuk menjawab? Pengen nanya ke siapa ya? Yang tadi nanya siapa nih? Ada yang tahu nggak nih? Beda. Ini ada sedikit kemiripan dengan huruf yang tadi sempat kita bahas, baik dari segi bentuk dan penulisannya gitu. Mungkin ada yang penasaran gitu kan. Kali aja gitu kan. Notice gitu di sini. Apa sih yang bikin beda atau sama seperti yang tadi nih, huruf yang tadi kita sempat kita bahas gitu. Kira-kira ada yang bisa menjawab kah? Kalau ada yang mau menjawab bisa ini ya di open mikrofonnya gitu. Gantian sama teman-temannya gitu. Supaya nggak timpang tindih dan nggak ada keributan gitu. Ada yang tahu gak nih kira-kira persamaan dengan salah satu huruf yang tadi pernah kita bahas? Huruf ki, Kak. Ya, betul. Apa yang sama dan apa yang beda gitu. Perbedaan fontnya. Dari Sambung betul, dan betul sekali. Perbedaan fontnya yang bikin beda di sini ya. Kita seperti huruf ki tadi, tapi nanti kita bahas lagi ya. Ini kita masih di sa. Nah, huruf sa sama seperti huruf ki. Jadi,
Kalau bedanya huruf ki tadi kan garisnya ada 2 ya. Kalau sa ini garisnya cuma 1. Gitu. Lalu untuk gaya penulisannya juga sama seperti ki, di mana dia bisa diputuskan atau lengkungannya itu bisa buntung atau bisa disambung. Jadi kembali lagi kepada kalian, ketika kalian menulis huruf sa, lebih nyaman disambung atau diputus gitu. Jadi ini menulis huruf hiragana itu nggak perlu banyak aturan sebenarnya. Kalau ada tulisan, kok ini beda nih, kok yang ini nyambung, kok yang ini putus, sebenarnya mah sama aja. Variasi font komputer aja. Tapi beberapa apa yang namanya ya, orang Jepang lebih sering menggunakan huruf sa yang diputus. Gitu. Oke, next ada huruf shi. Shi. Shi-nya itu seperti mendesis ya bunyinya ya. Tapi ada i-nya gitu. Shi. Shi. Dan bentuknya juga lucu, cuman dari atas ke bawah kayak kail gitu. Shi. Untuk contoh katanya ada shimbun yang artinya koran. Shimbun. Lalu ada shigoto yang artinya pekerjaan. Berikutnya ada shiroi yang artinya putih, warna putih gitu. Shi. Kadang-kadang ketika orang belajar bahasa Jepang ada nih yang masih bingung cara ngucapin shi itu gimana sih? Atau apa ya, kok susah banget gitu. Sebenarnya cara ngucapinnya tuh cukup mudah karena bunyinya seperti bunyi mendesis. Gitu. Kalau kita lagi mau apa ya, nenangin orang yang lagi berisik gitu. Gitu kan. Itu bisa menggunakan seperti ini. Shi gitu. Shi. Shimbun, shigoto, shiroi. Bentuknya seperti kail, memang seperti itu ya, dari atas ke bawah. Kayak atau kayak huruf J kebalik. Next. Lalu ada su. 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 Kombinasi huruf ini sama huruf sebelumnya favorit nih. Ada yang tahu kombinasi huruf ini dan huruf yang sebelumnya biasanya sering jadi favorit di restoran Jepang. Mungkin ada yang tahu? Apa yo? Banyak orang Indonesia yang nggak suka, tapi ada juga yang suka. Ada yang tahu nggak nih hurufnya? Sushi. Ya? Sushi. Ya, sushi. Salah satu makanan favorit orang dimanapun ya. Sushi adalah salah satu masakan Jepang yang bahan utamanya adalah nasi. Umumnya menggunakan ikan mentah ya, bahan-bahan mentah gitu loh. Ya, nasinya ini diberi campuran cuka, gula dan garam, jadi rasanya sedikit asam gitu. Lalu biasanya di atasnya ada topping ikan mentah, cumi, udang, telur. Nah, kadang-kadang mungkin ada yang bertanya, Kak, bedanya sushi yang itu, yang di atasnya ada ikan-ikanannya, sama yang digulung itu apa bedanya? Sama, sushi juga kok. Bahan dasarnya adalah nasi yang diberi campuran cuka.
makanya rada asam rasanya kan. Itu sushi juga. Jenisnya aja yang berbeda namanya. Kalau sushi yang di atasnya ada ikannya, kalau mungkin kalian makan di restoran Jepang yang apa ya namanya ya, ngelihat chefnya langsung pakai tangan dikepel-kepel gitu nasinya, terus lalu di atasnya baru dikasih ikan-ikanannya gitu baru disediain gitu ya. Itu cara pembuatan dengan teknik nigiri, makanya namanya nigiri sushi gitu. Kalau sushi yang terbuat dari apa ya, digulung pakai nori atau rumput laut, itu namanya makizushi. Maki artinya roll, gulung. Nigiri artinya digenggam. Itu yang bikin beda tekniknya. Dari tekniknya lalu dijadiin namanya gitu. Oke, dibuka dulu contoh katanya. Nah, kalau tadi kita ngomongin sushi karena su dan shi. Sekarang digabung dengan kata ko. Sukoshi. Sukoshi. Artinya sedikit. Sedikit. Lalu ada seki. Seki. Jadi kalau kalian nonton anime sering banget ini. Ada kata seki, seki des, seki da. Nah, seki artinya suka. Biasanya apa ya? Kalau dibilang kayak perasaan confess, kalau confess ke orang itu bilangnya suki. Gitu. Next ada, nah baru tadi diomongin sushi. Kurang lebih begini gambarnya. Enak banget ya. Walaupun cuma ilustrasi, tapi kelihatannya enak. Oke, next ada se. Se. Ini cara menulis huruf se. Untuk contoh katanya ada. Nah, ini jobku sekarang. Biasanya murid-muridku manggilnya ini. Sensei. Sensei. Artinya guru, tapi karena memang gambarnya di sini guru ya. Tapi sebenarnya, mungkin ini sedikit pengetahuan aja untuk kalian. Sensei itu nggak cuman artinya guru, gitu loh. Jadi, di Jepang pun, dokter, atau instruktur, atau mangaka artinya penulis komik ya, pengarang komik gitu, yang gambar-gambarnya itu dipanggil sensei juga. Nggak cuman guru aja kok. Kenapa? Karena sebenarnya sensei itu kalau diartikan secara harfiah, orang yang lahir terlebih dahulu. Jadi, filosofisnya adalah orang yang mempunyai kemampuan, kelebihan, dan kemampuan atau kelebihannya itu digunakan untuk mengajarkan kepada orang lain. Tapi nggak cuma mengajarkan secara akademis gitu ya. Kayak kalau di sekolah-sekolah kan guru kan mengajar secara akademis. Bisa juga mengajarkan secara praktikal gitu. Itu orang tersebut layak dipanggil sensei. Atau bisa juga ketika ada seseorang yang punya ilmu lebih banyak, ilmunya tuh lebih tinggi, dan apa ya namanya ya, bisa bilang gitu ya, mengajarkan gitu, membagikan ilmunya kepada orang lain, itu layak juga dipanggil sensei. Jadi bisa dibilang gini, guru itu udah pasti sensei, tapi sensei bukan cuma guru, gitu. Next, ada semai. Semai. Semai artinya sempit. Kita dilihat gambarnya nih. Orangnya tertekan banget gitu di ruangan yang sempit. Semai. Lalu ada sentakuki. Sentakuki artinya mesin cuci. Sensei
semai sentakuki. Next. Oke, ini huruf terakhir dari materi kita, yaitu so. 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 Ketika kita ngomong soto, so-nya seperti itu. So. Tapi ngomong soto pun di bahasa Jepang ada soto. Tapi artinya bukan makanan ya. Soto dalam bahasa Jepang artinya luar. Bukan makanan. Jangan terkecoh. Tapi kadang-kadang bahasa Jepang uniknya seperti itu. Banyak kosakata bahasa Jepang yang bisa dimirip-miripin pakai bahasa Indonesia. Kita ambil contoh tadi ya soto. Soto artinya kan luar. Gini, kalian pengen ngafalin kosakata, tapi bingung cara cepet ngafalinnya gimana. Ini tips dan trik dariku pribadi ya. Bikin kayak alur cerita, ngarang-ngarang aja bikin kalimat, gabungin kalimat kata bahasa Jepang itu sama kata bahasa Indonesia yang bunyinya mirip. Lalu dibikin sebuah situasi, nanti itu bakal nempel di kepala. Contoh tadi, ini kan mengandung huruf so. Soto. Dalam bahasa Jepang, artinya di luar atau luar gitu ya. Nah, kalau kita bikin kondisi seperti ini, enak nih, kita makan soto di luar. Langsung hafal. Gitu. Itu trik menghafalkan kosakata bahasa Jepang versiku. Tapi kalau misalkan kalian punya versi yang lain, boleh juga. Dan itu berlaku juga kalau nanti kalian udah hatam lah ya, istilahnya udah hafal banget hiragana katakana tanpa harus melihat tabel gitu. Kalau kalian nanti ketemu kanji, nah kalian kalau belajar bahasa Jepang pasti bakal ketemu kanji. Itu akan berguna juga ketika kalian nanti belajar kanji. Berguna banget deh. Jadi dibikin kayak sebuah situasi gitu, terus dibikin kalimat yang mirip-mirip gitu ya. Boleh dari artinya, atau di kosakata bahasa Indonesianya. Bisa. Oke, boleh dibuka kosakatanya. Yang pertama ada sora. Sora artinya langit. Soji. Soji artinya beres-beres, membersihkan rumah biasanya. Next ada soba. Soba. Soba ini adalah salah satu jenis makanan Jepang juga, jenis mie-mian gitulah ya. Jadi di Jepang itu untuk jenis mie ada banyak. Ada informasi bagus lagi nih ya. Jadi jenis mie di Jepang yang pertama mungkin yang paling umum adalah ramen. Mungkin kalian tahu ya ramen ya. Ramen itu sebenarnya aslinya sih ya makanan Cina. Jadi namanya tuh lamien. Tapi masuk ke Jepang jadinya ramen gitu. Jadi memang adaptasi juga dari kultur Cina ya, banyak banget budaya-budaya Jepang yang adaptasi dari negara sebelah gitu. Selain ramen, ada mungkin yang terkenal yang kedua udon. Nah, kalau udon ini ciri khasnya mie-nya tuh tebel-tebel, warnanya putih. Tebel-tebel, mungkin setebel jari manusia, nggak setebel jari manusia juga sih. Oke, tebel aja deh. Itu udon. Dan itu terbuat dari tepung terigu. Jadi kalau kalian makan udon, dijamin kenyang, gak usah makan nasi lagi. Kecuali kalau kalian gila. Mungkin mau makan udon pakai nasi. Sekte macam apa itu. Nah, berikutnya selain ramen dan udon, ada soba. Nah, ini soba yang kita maksud. Nah, ada filosofi unik nih dari si soba ini. Jadi, soba ini terbuat dari buckwheat atau
gandum kuda ya, kalau misalkan kalian bisa cari nanti di Google. Penasaran soba itu seperti apa sih? Apa itu mie soba atau apa gitu. Jadi soba ini terbuat dari tanaman namanya buckwheat, atau kalau di bahasa Indonesianya namanya gandum kuda gitu. Nah, soba ini uniknya adalah gluten free, tidak mengandung gluten. Jadi ya bisa dibilang sehat lah gitu. Dan apa ya namanya ya, masakan Jepang yang terkenal ketika dimakan tahun baru adalah soba. Jadi setiap tanggal 31 Desember, malam tahun baru ya, di malam harinya itu orang Jepang akan memasak soba. Biasanya dikasih kuah gitu seperti di gambar ini ya, ada tempura udangnya gitu, ada daun bawangnya. Dan ini namanya toshi koshi soba. Mie pergantian tahun. Filosofisnya adalah kalau kalian makan soba di malam tahun baru, nanti panjang umurnya gitu. Itu katanya sih. Cuman aku nggak tahu, belum pernah mengalami ya, maksudnya belum pernah ngerasain maksudnya. Ya panjang umur pasti semua orang. Tapi nggak tahu juga lah. Kuasa Tuhan. Berdoa aja. Oke, sampai ke huruf so ini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak nih? Kenapa hurufnya kayak gitu? Atau mungkin yang lain-lain tadi kayaknya pertanyaannya banyak nih yang kritis gitu. Karena ini huruf hiragana tuh banyak yang meliuk-liuk, banyak yang apa namanya? Banyak yang mirip-mirip. Takutnya nanti pada bingung gitu, Kak, kenapa begini? Kenapa begitu? Kayak tadi kan huruf sa sama ki itu bentuknya mirip-mirip gitu. Stylenya juga nggak jauh beda. Stylenya sama-sama ini ya. Ada pertanyaan. Apa ada kata lain dari, sebentar, apa ada kata lain yang juga berawalan huruf so? Ada. Kata lain yang berawalan huruf so. Ada, tadi kan ada sora, soji, soba. Ada lagi kok. Banyak. Soko. Soko. Soko itu artinya di sana. Kayak kata tunjuk ya. Di sini, di situ, di sana. Soko gitu. Soko, terus banyak yang kata tunjuk itu banyak sih yang menggunakan huruf so, karena bagian dari kata tunjuk itu kok so a sama do. Kalau do-nya itu biasanya untuk kata tanya gitu ya. Ko so a do gitu. Koko, soko, asoko, doko. Kochira, sochira, achira, dochira. Terus kore, sore, are, dore. Kata tunjuk semua. Ada kok banyak yang menggunakan huruf so di depannya. Apa kira-kira masih ada yang mau ditanyakan terkait huruf A sampai so ini? Ada yang mau ditanyain nggak nih? Mumpung masih belum di close ininya. Apa namanya? Belum di close PPT-nya nih. Kalau nanti udah di close, mungkin bisa yang lain-lain. Asisten boleh tolong dicek ini bisa digunakan ini nggak sih whiteboard-nya? Bisa dicoba nggak whiteboard buat coret-coret? Mungkin ada fitur whiteboard-nya gitu. Oke, nice. Oke, ini bisa ya berarti ya. Oke, ini aku mau coba tulis dari huruf A sampai so. Kalau ada yang bisa baca ini, tolong nyalain mikrofonnya, lalu baca apa yang aku tulis gitu ya. Boleh coba baca. Tadi kan kami belajar tuh dari A, I, U, K, 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 K,
Sashi suseso itu kalian udah belajar sampai situ. Nah, aku mau coba tulis beberapa huruf yang tadi kita pelajarin. Nah, itu ada yang bisa baca nggak? Huruf yang ini tuh apa? Kalau misalkan ada yang bisa baca, nyalain mikrofon, sebut apa yang tadi itu. Baik, coba aku mau tulis. Ini random ya, jadi bisa dari A, I, U, E, O, kakiku, keko, sashi, suseso gitu. Jadi sangat random sekali tulisan yang akan aku tulis ini. Oh, oke, bisa ini. Ditulis ini bisa. Cuman ini nggak bisa dihapus. Bisa nggak nih? Oh, oke, bisa dihapus. Oke, Aka ya. Kakak. Nah, oke, nice. Aku coba hapus lagi. Suika. Oika. Suika. Kalau tadi Aka artinya merah, Oika. Suika artinya warnanya merah, bukan buah merah tuh. Suika. Ya, Suika ini salah satu buah populer di Jepang ketika lagi musim panas. Semangka. Yes, betul sekali. Suika artinya semangka ya. Lalu aku mau tulis Sekai. yes, Sekai. Siapa itu yang jawab? Siapa yang jawabnya? Aku nggak tahu, soalnya nggak kelihatan ininya ya. Apa namanya? Nggak bisa kelihatan ininya, cuman ya udah ada yang jawab aja gitu. Sekai, ini Sekai. Sekai artinya dunia. Kalau dunia yang paralel, ada yang tahu dunia paralel? Isekai, betul. Dunia paralel gitu ya. Ini nggak bisa dihapus ya. No. Asisten boleh tolong dihapusin dulu nggak? Barangkali di clear ininya. Arigatou gozaimasu. Oke. Sekai artinya dunia. Oke, berikutnya ada kita akan bahas Keski. Keshiki. Tapi untuk diucapinnya terkadang ketika shi dalam bahasa Jepang ketika diucapin i-nya tuh kayak nggak ada gitu. Jadi keshiki gitu. Keshiki artinya pemandangan. Keshiki artinya pemandangan. Oke, nah stabilo aja biar gede itu sana. Kyoku. Kyoku.
Kyoku. Kyoku. Oke, betul. Kyoku. Kyoku artinya ingatan. Jadi jangan sampai lupa ingatan ya. Tapi lupain aja kenangan tentang mantan. Kyoku. Motokan no kyoku wa wasurete kudasai. Tolong lupakan. Oke, baik. Tadi udah pada lihat berarti ya, aku kalau nulis ki itu ki-nya dibuntungin. Tenang aja seperti itu. Walaupun sebenarnya disambung juga bisa. Tapi entah kenapa aku lebih nyaman menulis ki yang dibuntingin gitu. Lebih estetik gitu. Yang satu kelihatan gendut aja. Tapi lebih nyaman kalian aja sih mau nulis seperti apa ya. Untuk huruf sa juga berlaku seperti itu. Sama aja ya. Iya, sama aja betul. Jadi nggak ada pengaruh ya. Kalian mau nulis yang disambung atau yang dipisah lengkungannya itu. Kadang suka bingung ini yang bener yang mana kan karena belum ngerti gitu. Oh, enggak, sama aja kok. Kalau misalkan ketemu buku, kalian punya buku nih, buku bahasa Jepang, terus ternyata huruf ki sama sa-nya itu nyambung gitu. Nggak apa-apa. Nggak ada ininya sih, nggak ada pengaruhnya gitu. Karena menurutku itu sama aja. Yang membedakan itu ya font komputer gitu loh. Oke. Arigatou gozaimasu. Hai. Berikutnya aku mau tulis Shikaku. 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 Oke. Ini artinya persegi atau segi 4 gitu ya, persegi. Persegi. Nama bangun ruang, shikaku. Artinya persegi. Gitu. Berikutnya. Oh, salah, nggak keluar. Aku mau menulis dengan huruf so, tapi bingung mau nulis apa ya? Ini mungkin ada yang pernah nonton animenya, jadi tahu. Uso. Uso. Ada yang tahu anime yang menggunakan kata ini apa? Shigatsu Kimi no Uso. Kalian ribut. Kalian benar-benar. Oke, uso artinya bohong ya. Jadi kadang-kadang orang tua di Jepang mendidik anaknya dengan bilang, uso tsukanai de, jangan bohong. Uso iwanai de, jangan berkata bohong. Berikutnya ada ini deh. Shio. Betul sekali minasang. Shio. Artinya shio apa? Lada, garam, lupa. Betul. Oke, benar artinya garam. Kalau di resep masakan Jepang, banyak banget sering aku menjumpai ketika entah di YouTube atau di TikTok atau di mana kalau lagi ngeliat TikTokers atau YouTubers orang Jepang tuh lagi masak gitu. Biasanya sering menggunakan ini shio. Garam. Ya, aduh, kenapa coret? Ya, garam. Jadi biasanya shio ini suka berbarengan digunakan bersama kosho.
garam dan lada. Gitu. Oke. Asisten boleh tolong di close ininya, whiteboard-nya. Close aja semuanya, jadi ntar tampilan kamera. Oke, hai, kembali lagi dengan saya. Masih ingat kan saya siapa? Udah ada namanya kok di bawah, masa nggak kenal? Tak kenal kata saya, gitu dong. Hai, oke. Gimana nih belajar hiragananya, seru nggak? Masih mau belajar hiragana nggak? Tapi sekarang Lanjut. beda lagi sekarang. Kalau tadi kita belajar tulis-tulis, sekarang mungkin aku mau coba menggunakan kayak kartu gitu. Jadi aku pengen tahu nih, apa yang ketika aku angkat ini hurufnya, kalian nyambung. Maksudnya tahu nggak nih? Masih huruf yang kita pelajari gitu kok. Nggak jauh-jauh. Enak banget nih. Coba mungkin aku buka ini. Ki. Nah, Kaki ko. Nah, ini benar ya hurufnya Ki ya. Ki. Nah, lagi-lagi di sini Ki yang digunakan Ki yang buntung ya. Ki-nya buntung, nggak disambung. Nah, lagi-lagi karena ini variasi font komputer. Jadi tidak ada masalah kalau misalkan kalian mau nulis Ki yang disambung atau Ki yang dipisah seperti ini. Nah, ini salah satu kosakatanya adalah ini. Ini kalian bisa lihat. Kiso. Kelihatan? Aturan mendengar. Ya, aturan kisoku. Kiku, ya, betul. Jadi, kata yang menggunakan huruf Ki ini bisa kisoku, lalu kiku. Kiku. Oke, kiku di sini kan mendengar ya. Tadi di sini mendengar. Ya. Nah, tapi bisa juga berarti nama bunga. Nama bunga di Jepang. Kiku. Jadi, kiku itu adalah, kalau aku sebut nih, ini kiku adalah bunga chrysanthemum, bunga nasionalnya Jepang, selain bunga sakura. Pengetahuan ini ya, pengetahuan lagi nih tentang Jepang. Nah, kalian pernah dengar kan ya, Jepang itu kan punya kaisar, punya permaisuri, punya keturunan yang bisa dibilang berdarah biru. Jadi Jepang dipimpin oleh kaisar, ada perdana menterinya juga gitu. Perdana menterinya belum lama ini mantan perdana menteri ditembak mati oleh orang nggak dikenal. Jadi ya berbelasungkawa aja. Shinzo Abe. Yes, betul sekali. Wah, ini kamu tahu banget ya update berita-berita perjepangan nih. Kamu antara wibu atau apa nih? Bener kok itu. Jadi mantan perdana menteri Jepang PM Shinzo Abe belum lama ini ditembak mati oleh orang nggak dikenal gitu. Dan itu baru-baru kali ini aja kaget gitu. Jepang ini lemah dalam pengawasan orang penting lah bisa dibilang gitu. Jadi pelajaran banget nih kalau cuman bisa dibilang kalau kalian mau jalan ke Jepang gak usah takut. Minim benar-benar Jepang itu aman banget. Nih ada pengalaman nih 3 tahun di Jepang tadi wah beluknya. Kalau nanti di Jepang itu yang culture shock adalah makanan aja sih, makanan sama sosialnya. Lagi zoom dulu bentar. Oke. Berikutnya kita ke huruf E. Betul sekali. Ini E. Ini Ebi, hai. dan ya.
Udah pada bisa deh kayaknya kalian. Udah pada bisa ya. Udah pada bisa nih ternyata. Oke, sekarang kita ke Sa. 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 Lagi-lagi sa-nya buntung seperti ki. Ini contoh katanya. Sa. Su. Su. Sa. Asa. Asu sama asa. Sasu sama asa. Sasu itu menunjuk, kayak pakai tangan itu nunjuk sasu. Terus asa. Tadi. Oke. Kita ke So. so desu ne. So, pakai so desu. Kalau ada sensei orang Jepang bilang so desu, benar ya? Contohnya. Toko. Asok. Ko. Ya. Toko, Asok. toko, dan asoko. Nah, ini adalah apa ya? Kita tunjuk gitu ya. Di sini, di situ, di sana. Oke, coba lagi deh. Contohnya seperti ini. Kau. Kau. Umi. Nah, kau dan umi. Kau yang artinya membeli, uminya yang artinya laut. Oke, apa lagi ya? Ya dari huruf deretan K ini kayaknya belum semua nih. Nah, ini deh. Oke. Contohnya, nih. Akeru. Akeru. Ike. Akeru. Akeru sama Ike. Oke. Jangan kepikiran yang aneh-aneh ya. Kalau mendengar kata Ike, tolong ya. Bukan yang itu, lain. Pokoknya lain. Ike yang benar tuh artinya kolam. Karena mungkin ada yang mikir, Ike nih, wah, jorok nih, gitu. Senseinya jorok nih. Enggak ya, kamu dibedakan. Sebenarnya itu lain konsep. Oke. Terus kita ke ini ya. Contohnya ini. Kurai. Aki apa? Ini. Di bawah ini akumu. Akumu. Ya, Akumu. Kurai. Kurai itu akumu. Kurai dan akumu. Oke. Oke, apa lagi ya? Ini pada semua nih, mana pada pinter-pinter semua nih. Apa lagi ya? Sebenarnya ini nggak masuk, tapi aku coba pengen tahu deh ini apa nih? Tak. Udah pada bisa nih.
Kalian udah pada bisa semua nih, udah belajar hiragana semua nih kayaknya sebelum masuk sini. Udah pada bisa semua loh, keren gitu. Nita, ta itu contohnya ini. Tatsu. Su. Sita. Kita. Nah, satu artinya berdiri. Oke. Coba deh aku lagi deh. Kali aja ada yang belum gitu kan. Ci ya. Jawab kayaknya cuma satu tadi. Oke, ini contohnya ya. Suci. Suci. Ci. Apa itu? Burung katanya. Tuh. Cio tetsu. Burem kak, burem kak, burem kak. Oh, ini Chikatetsu. Chikatetsu itu subway. Kereta bawah tanah ya. Subway. Chikatetsu. Jadi sebenarnya Chikatetsu itu gabungan dari kanji, chi, terus ka, terus tetsu. Chi-nya itu dari kata suci ya. Suci yang tadi sempat kita bawa itu tanah. Terus shita yang artinya bawah. Lalu tetsu. Tetsu itu sebenarnya sih artinya besi. Cuman kalau di Jepang merujuk tetsu itu lebih ke arah ini sih. Kereta. Gitu. Jika tetsu berarti kereta bawah tanah. Gitu. Oke, ini nih pengucapannya mungkin yang sering kayaknya luput atau susah diucapin. Su. 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 Su, su, Su. su, Su. Su. So, itu artinya lidahnya tuh di ujung gitu. Di sini. Su. Tapi jangan keluar lidahnya ya. Jadi biasanya di dekat sama giginya kalian gitu. Su. 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 Lalu Te. 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 ini T juga. Ini T. Miji. Oh. to. Oh. Tokoya dan Toi. Ini contohnya aku lagi baca tadi di belakang ini. Tokoya sama Toi. Toya. Oi. Toya. Tokoya. Burem kak. Mundurin dikit kak, burem. Oh ya. Toya. Tokoya sama Toi. Gitu. Oke. Tachi, tsute, to. Nah, udah pada bisa sampai to malahan. Dan nih, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak nih? Dari huruf hiragana A sampai so yang hari ini kita pelajarin. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang membingungkan atau yang belum bisa sama sekali gitu kan. Yang udah bisa mah nggak usah kayaknya. Kayaknya nggak ada yang mau ditanyain. Udah pada bisa gitu loh. Kalian luar biasa. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Masih terkait si hiragana nih. Gitu. Barangkali ada yang mau bertanya atau bingung atau apa gitu. Kalau ada yang mau ditanyain, nggak apa-apa ya. Buka aja ininya. Mikrofonnya, lalu apa yang mau kalian tanyakan silahkan ditanyakan karena nih masih ada waktu kira-kira 5 menit lagi gitu. Ada yang mau ditanyakan atau tidak nih? Gitu loh. Mau nanya. Ya boleh, kalau ada yang mau tanya silakan dozo. Jadi yang di huruf hiragana kan yang tadi kalau dari presentasi sebelumnya ya di huruf sa itu kan ada sanpo. Nah po-nya ini apa sih selalu
kalau huruf hiragana yang akhirannya pengucapannya OU itu selalu ada intunya nggak sih, kayak lingkaran-lingkaran di atasnya gitu nggak sih, Kak? Nah, mengerti. Maksud kamu yang ini ya, sebentar. Kayaknya punya. Yang seperti ini kan ya, tadi kan po ya, dari itu sampo gitu, yang artinya jalan-jalan. Ini bukan sih? Iya, betul. Yang ini. Ya, betul. Ini adalah variasi dari huruf hiragana. Jadi huruf hiragana itu nanti akan bertemu yang seperti ini nih. Wait, aku coba ambilin yang miripnya ya. Nah, jadi huruf hiragana itu nanti setelah kalian pelajari dari A sampai eng, itu nanti akan ada variasi lain, yaitu seperti ini. Kelihatan kan ya? Kelihatan, Kak. Maru. Yang satunya ini pakai kayak tanda kutip gitu. Ya kan? Ada kayak tanda kutip gitu di sininya. Iya. Nah, lalu yang di sini buletan. Ya. Jadi kalau di Jepang ini tuh sebutannya dakuten sama handakuten. Tapi mungkin agak sulit. Apakah dakuten, handakuten apa tuh? Gini. Yang tanda kutip, ini tanda kutip ya, bentuknya tanda kutip gini. Ini disebutnya teng-teng. Kalau di Jepang ini teng-teng namanya. Huruf yang ini ya, yang tanda ininya, petiknya ini, kayak tanda kutipnya ini, sebutannya teng-teng. Kalau yang bulat, sebutannya maru. Teng-teng sama maru. Kalau di Jepang. Ini akan kalian ketemuin di beberapa huruf hiragana dan juga katakana, tanda-tanda seperti ini nih, tanda petik, tanda kutip, sama tanda bulatan yang inilah. Ini akan kalian temuin nanti. Jadi, apa namanya? Jangan di-skip lah pokoknya kalau belajar hiragana tuh. Penting juga kan. Apalagi katakana. Baik. Kadang orang kan suka sepele gitu ya, kayak katakana buat apa sih gitu kan. Nggak terlalu ini banget, nggak terlalu penting. Nggak juga penting sebenarnya. Ya, jadi jangan sampai di-skip lah kalau misalkan nanti belajar hiragana dan katakana. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Masih terkait nih hiragana. Ada yang masih mau ditanyakan gitu terkait nih masih ngomongin hiragana nih. Lumayan gitu kan. Mungkin yang lainnya ada yang mau bertanya gitu. Masih berkaitan dengan hiragana, masih hiragana nih, artinya masih hiragana tuh. Barangkali kalau yang lain ada yang mau tanya, nggak apa-apa, boleh ditanyakan aja. Kalau ada yang mau ditanyain, kalau misalkan mikrofonnya nggak bisa di open, boleh dinyalain pakai ini aja kali ya, pakai chat gitu, bisa kirimkan pertanyaannya pakai chat, nggak apa-apa kalau misalkan mikrofonnya nggak bisa dinyalain, mungkin lagi berisik kondisi rumahnya atau gimana gitu, boleh pakai fitur chat. Kira-kira ada yang mau bertanya atau tidak gitu, tentang si hiragana ini. Kita nggak belajar katakana nanti nih. Kita hanya belajar hiragana dulu. Butuh berapa lama untuk bisa hafal hiragana? Sebenarnya tergantung masing-masing orang ya. Karena setiap orang kan gaya belajarnya beda-beda. Terus mungkin ada kesibukan lain nih. Mungkin di antara kalian ya, ada yang lagi sekolah, ada yang kuliah, mungkin ada yang juga kerja gitu kan. Jadi nggak bisa disamaratakan berapa lamanya belajar hiragana atau katakana ini, atau untuk melancarkan kana ini mesti berapa lama sih gitu. Nah, tetapi kalau misalnya
kalian pengen lancar nih, aku pengen one step closer to Japan gitu, satu langkah menuju Jepang. Jadi apa namanya kayak walaupun masih hiragana katakana, tapi kalaupun kalian bisa baca itu pun nggak apa-apa. Orang Jepang pun memaklumi lah istilahnya. Kalau kalian baru bisa dikit-dikit gitu, tapi tetap itu kan selangkah menuju Jepang juga gitu kan. Nah, misalnya nih, kalau kalian pengen banget lancarin hiragana, sebentar ya, aku ada sesuatu yang mau aku tunjukin ke kalian. Nah, jadi aku pribadi atas nama Kibo Japanese Language Center punya kelas Kana. Nah, kelas Kana ini kalian hanya belajar 5 minggu. 5 minggu berarti sekitar 1 bulan lebih dikit lah ya. Ini 10 pertemuan. Seminggu itu kalian belajar 2 kali, dan 1 kali pertemuannya itu ada 90 menit, kurang lebih sama seperti sekarang ini lah ya, 90 menit belajarnya, gitu. Nah, 1 kelas ini terdiri dari 7-10 orang. Nanti kalian dapat PDF materi lengkap gitu ya, dapat kayak PDF isinya tuh buku, terus materi isinya kayak buat latihan-latihan gitu. Nah, udah gitu bisa konsultasi juga sama senseinya. Nah, misalnya kalau kalian minat untuk daftar, ini dia. Bisa kalian scan QR kode yang di pojok bawah ini, atau hubungi admin di nomor yang tertera di bawah. Gitu. Gimana kira-kira minasang? Nah, jadi beda-beda ya. Kalau tadi ada yang bertanya, butuh berapa lama untuk menguasai hiragana plus katakana ya, nggak cuma hiragana katakana aja. Jadi, aku kasih bocoran dikit nih. Di kelas basic kana ini, kalian itu selama 5 pertemuan itu akan digempur belajar hiragana. Ini 10 pertemuan kan, jadi 5 pertemuan belajar hiragana, 5 pertemuan belajar katakana gitu. Dan pertemuan terakhir biasanya ada ujiannya. Gitu. Jangan lupa, ini juga bakalan dapat sertifikat kalau misalkan kalian melaksanakan kelasnya dengan baik lah gitu. Kayak performa selama belajar tuh bagus, jarang absensi, maksudnya jarang bolos-bolos gitu ya, atau gimana. Nah, bisa. Kalau misalkan mau kalian screenshot dulu nih, boleh kalian screenshot dulu. Gitu. Oke, cukup kali ya. Oke. Kembali lagi dengan saya. Jadi, kurang lebihnya seperti itu, minasang. Kelas trial basic kana hari ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Jika kalian punya pertanyaan atau apa, tadi kan sempat aku share tuh ya, kalau udah kalian screenshot, nggak apa-apa. Bisa kalian tanyakan ke adminnya teman dekatku kok. Tenang aja, nanti adminnya akan laporan ke Kak, ada yang nanya nih gitu. Oke, karena ini kelasnya sudah selesai dan nggak mau lama-lama juga kan, kalian takutnya bosen nih gitu. Jadi, kelas basic kana malam ini saya akhiri. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hai hontou ni arigatou gozaimashita. Hai. Mata ne minasang. Jadi kalian sudah bisa live ya, live dari chatnya. Mata ne minasang.